masuk dalam ibadah kita sore hari ini. Yang dalam terus berkarya dalam hidup kita. Tuhan, Bapa kami yang Maha Kudus, Tuhan yang berkuasa bertata atas segala sesuatunya. Engkau yang telah menciptakan segala sesuatunya, Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kami kehidupan sehingga hari ini ya Tuhan Yesus, dengan hati yang terbuka kami datang kepadamu. Kami ingin mengucap syukur, kami ingin berterima kasih kepada Tuhan buat kehidupan yang Engkau beri, bahkan kehidupan yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami beroleh keselamatan yang daripada Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa Kau telah mati bagi kami, sehingga kami Tuhan beroleh kesempatan untuk kami hidup bersama dengan-Mu Bapa. Kami adalah umat-umat pemenang, kami yang sudah Kau pilih ya Tuhan, untuk kami menjadi percaya kepada-Mu, menjadi hidup beroleh keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, biarlah hari ini Tuhan kami dengan sungguh-sungguh datang kepada-Mu, menyembah-Mu, memuliakan Engkau, karena segala sesuatunya telah Engkau adakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami Tuhan, berkaryalah Tuhan dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat jamaah-Mu, kami rindu ya Tuhan merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu, selamat kebaktian nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kemudian menyembahkan atau menghadirat sekarang. Oh
lagu yang dihadirkan, lagu sukacita dengan judul lagu kita lanjut dengan pujian puji syukur. Amen.
mengatakan sa Bapak itu. Kita yang bergabung dengan berjalan bersama. Meninggikan Tuhan untuk di pasangan. Bukalah pintu hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdiri. Aku datang dan Yesus. Aku ini menjadi doa.
Kembali merestau sore hari ini Tuhan. Kami datang di dalam rumah. Kami datang di dalam ampun-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk menyembahkan Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah dan mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang pemaaf, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menolong kami, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami, Bapa yang selalu menjaga kami hingga sampai saat sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami baru Tuhan saat sore hari ini. Kami masih hidup Tuhan. Kami masih diberi nafas oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan segenap kehidupan kami. Agar sebentar Tuhan kami boleh layak mendengarkan sebagian dari firman. Kau ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Agar setiap firman yang dikeluarkan oleh hamba Tuhan tidak lalu dengan sia-sia. Pada firman-Mu boleh tinggal dalam hati dan kehidupan kami. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, kami penuh dengan segala kekurangan, kami penuh dengan segala kelemahan Tuhan. Hanya firman-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami, firman-Mu yang menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kami, supaya jalan kami Tuhan benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan berkati kehidupan ya Tuhan, berkati pelayanan di tempat ini Tuhan, sehingga boleh menjadi saksi dan berkat di tempat ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dibenarkan. Saat ini Kau berdoa ya Tuhan, buat leader, singer, pemain musik Tuhan, Kau berkati pelayanan mereka saat sore hari ini. Dan saat itu Kau berdoa ya Bapa, buat semangatnya yang hadir saat ini Tuhan, biarlah kami boleh datang tidak dengan sia-sia Tuhan. Kami boleh pulang dengan membawa sukacita yang daripada Engkau. Kami boleh membawa pulang berkat jasmani dan rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Persilakan.
Haleluya, puji namanya Tuhan. Shalom. Haleluya. Luar biasa. Shalom. Yes. Tuhan ini luar biasa. Tuhan itu baik bagi kita. Kita tidak takut karena Tuhan yang baik kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Coba kita bayangkan dalam kehidupan ini kita sedang berjalan bersama dengan seorang sahabat. Kita berjalan tanpa rasa kekhawatiran, tanpa rasa ketakutan, karena kita tahu ada seorang sahabat yang akan menemani kita sehingga kita bisa berjalan dengan tanpa keraguan. Seandainya kata kita tiba-tiba kita meleng, kita lagi megang handphone, sahabat kita akan berkata, awas, itu ada lubang. Oh, oke, terima kasih. Inilah kehidupan kita yang kita mau jalani, bahwa ada seseorang yang mengingatkan kita apabila kita menghadapi hal yang membahayakan kehidupan kita. Ada seseorang yang menemani kita, bahkan menghibur kita, memberikan apa yang kita perlukan. Karena seorang sahabat pasti memikirkan juga apa yang sahabatnya perlukan, apa yang sahabatnya inginkan. Nah, inilah dalam kehidupan kita, kita punya seorang sahabat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang selalu akan bersama dengan kita. Kita mau membaca hari ini firman kita mulai dari Mazmur 23 ayat 4a. Mazmur 23 ayat 4a. Terima kasih Om Baikwan, Tuhan luar biasa cepat sekali hari ini. Saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ayat ini sering kita dengar. Sering kalau kita mantengin handphone terus, pasti ayat ini lewat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Yes, kita selalu berjalan dalam lembah kegelapan, tetapi kita tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Ini yang kita harus garis bawahi. Sebab Engkau besertaku. Dan tema kita hari ini adalah sebab Engkau besertaku. Di sini Daud menyatakan di dalam Mazmurnya bahwa ia tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita tahu dalam Alkitab ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, juga ada surat-surat dari para rasul. Nah, di saat perjanjian lama itu Allah berbicara kepada orang-orang pilihannya melalui nabi-nabi. Terkadang Allah sendiri langsung berbicara kepada seseorang yang Dia inginkan untuk berbicara. Nah, pada saat itu Daud sangat merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Kita bisa lihat dari Mazmur-Mazmurnya Daud, kita bisa lihat dari betapa Daud itu ditolong oleh Tuhan, disertai Tuhan, sehingga dia beroleh kemenangan demi kemenangan. Hal itu yang luar biasa buat Daud, sehingga dia bisa bermazmur menyatakan bahwa aku tidak takut bahaya, sekalipun aku di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Karena Daud merasa bahwa ada penyertaan Allah di dalam kehidupan. Bagaimana Daud bisa merasakan penyertaan Allah? Bukan saja hanya karena kemenangan yang Allah berikan kepada Daud, tetapi juga teguran yang Allah berikan kepada Daud. Saudara-saudara kita tahu, satu kali Daud pernah jatuh gara-gara wanita. Yaitu dia waktu saat itu dia ada di sotong
sana, dia melihat seorang wanita sedang mandi, yaitu Batseba. Dan dia tertarik kepada Batseba, sehingga dia menginginkan Batseba. Tapi Batseba itu adalah istri seseorang. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia kirim suaminya yang adalah panglima perang dari Daud untuk maju ke medan perang yang paling depan, sehingga panglima itu mati. Sehingga Batseba akhirnya tidak mempunyai suami lagi. Tetapi sebelum kejadian itu, Batseba sudah melakukan hal yang tidak layak dengan Daud. Dan karenanya itu Daud akhirnya mengirim suaminya panglima itu maju ke medan perang di paling depan, sehingga dia mati dan Batseba menjadi milik Daud. Tetapi Tuhan menegur Daud lewat Nabi Nathan. Nabi Nathan berkata kepada Daud, perbuatanmu itu tidak pantas. Dari sini kita tahu bahwa Daud disertai Tuhan melalui teguran-teguran Tuhan. Coba kalau kita sedang berjalan, teman kita tidak menegur kita supaya tidak masuk ke dalam lubang, kita akan jatuh ke dalam lubang. Kalau kita jalan sendirian, gak ada yang ngasih tahu kita, gak ada yang menegur kita, ya kita jalan sendirian. Kita mau jatuh ke dalam lubang, gak ada yang menegur. Tetapi pada saat itu Daud merasa bahwa Tuhan memang bersama dengan dia. Karena pada saat itu Tuhan pun menegur dia, pekerjaanmu, perbuatanmu tidak layak kata Tuhan. Dan pada saat itu Daud merasa bahwa Tuhan ada sama saya, karena dia menegur saya. Bukan hanya karena dia memberikan saya kemenangan di dalam peperangan, tapi dia menegur saya, dia kasih tahu saya apa yang harus saya perbuat. Tuhan gak mau Daud jatuh makin terperosok. Sehingga pada saat itu, begitu Daud menerima teguran Tuhan, dia pun memohon ampun kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengampuni dia. Itulah yang dinyatakan bahwa ada penyertaan Tuhan. Di garis bawah ini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Di garis bawah. Karena itu muncullah Mazmur ini, bahwa Daud merasa bahwa Tuhan menyertai dia. Nah, pada zaman Yesus, di mana Allah hadir sebagai seorang sosok manusia, itu ada satu pengalaman yang dialami oleh murid-murid. Coba kita baca di dalam Matius 4 ayat 35 sampai 40. Markus 4, 35, 40. Maaf. Membuat sekali lagi cepat sekali, luar biasa. Markus 4, 35 sampai 40. Saya akan bacakan. Ini ceritanya, perikopnya angin ribut diledakkan. 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu. Dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenang. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kalau kita ada dalam masalah, kalau kita ada punya perkara, tiba-tiba
hal yang bikin kita kayaknya, saya takut sekali. Apa yang harus kita lakukan? Kita pasti berdoa kepada Tuhan. Kita minta tolong Tuhan. Itulah yang murid-murid lakukan. Dia bangunkan Yesus yang sedang tidur di gurita. Wajar dong. Bahaya, luar biasa, angin tofan, kapal mau tenggelam. Saya bangunkan Yesus. Kita akan tenggelam. Tapi saudara-saudara tahu, Tuhan Yesus bilang apa kepada mereka setelah angin ribut reda? Dia bilang, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Apa yang kurang di sini? Apa sih yang kurang? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu datang, oh Tuhan kami punya masalah, Tuhan Yesus tolonglah. Tetapi permasalahannya pada peristiwa ini, ada Yesus di kapal. Saudara-saudara coba bayangkan ada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang punya keperkasaan, dan di dalam pelayanan para rasul dan Tuhan Yesus sebelum kejadian ini, mereka banyak melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Seharusnya apa yang mereka lakukan, mereka adalah tinggalkan diam. Karena tidak mungkin kapal itu terbalik dan Tuhan Yesus ikut tenggelam. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kapal itu terombang-ambing dan tenggelam ke dasar laut. Karena ada Tuhan Yesus di situ. Tanpa mereka membangunkan Tuhan Yesus, hal itu pun tidak akan terjadi, bahwa kapal itu tidak akan tenggelam. Ada Yesus. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita menyadari ada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan satu kapal dengan kita. Seperti Daud tadi katakan, aku tidak takut walau dalam lembah kekelaman, karena Tuhan beserta. Begitu juga pada saat murid-murid mengalami hal di mana mereka menghadapi badai, seharusnya mereka tidak takut. Mereka tidak perlu membangunkan Yesus. Karena apa? Karena Yesus beserta dengan mereka. Ini harus kita camkan di dalam kehidupan kita, anak-anak, bahwa penyertaan Tuhan harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini, masa anugerah ini, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan Allah tidak lagi berbicara langsung kepada kita. Tetapi apa yang dia lakukan? Kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Luar biasa, mereka cepat. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Di situ dikatakan bahwa jadi aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, selama-lamanya luar biasa. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu, saya, dan akan Dia di dalam kita, di dalam kamu. Roh Kudus. Minggu kemarin, Bapak Oksian, Roh Kudus, ada pencurahan Roh Kudus, dan itu harus nyata buat kita. Kita sadar gak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Ini janjinya Tuhan Yesus. Sebelum Dia naik ke surga, Dia gak mau biarin kita yakin. Dia mau ada penolong, yaitu Roh kebenaran. Ada gak di dalam diri kita? Gimana kita tahu bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita? Seperti tadi, Daud ditegur.
Dia tahu bahwa Allah menyertai dia. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau satu kali kita berjalan di dalam kehidupan kita, contoh hari Minggu, kalau memang ada Roh Kudus dalam kita, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, hei, pergi ibadah. Berarti Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Roh Kudus ada dong bersama dengan kita. Kecuali kalau kita hari Minggu kayaknya biasa aja. Bodo amat mau ke gereja lagi gereja udah simple. Berarti nggak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena nggak ada yang ingatin kita. Begitu juga dari hari ke hari ke hari. Kalau kita bangun tidur, kita ingat Tuhan. Roh Kudus masih ingatkan. Ayo pray, berdoa. Berarti Roh Kudus beserta dengan kita. Di sini umat Tuhan, siapa yang bangun tidur, ya langsung berdoa. Nggak ada yang tunjuk tangan, benar. Kalau saudara-saudara tidak tunjuk tangan, saudara-saudara benar. Karena kalau bangun tidur, saudara harus apa? Buka mata, ya nggak mungkin langsung berdoa. Itu puji namanya Tuhan. Jadi saudara-saudara ingat, setelah saudara-saudara bangun, dan ada satu hal yang membuat saya kangen sama Tuhan. Tuhan thank you banget ya. Malam tadi gak ada kemalingan, pagi gak ada kejadian apa-apa. Hal pertama yang saya ingat adalah Tuhan. Yes, Roh Kudus ada di dalam diri. Itu hal simpel bahwa kita ingat sama Tuhan. Itu berarti Roh Kudus ada di dalam diri. Bahwa kita melakukan segala hal, seringkali kita melakukan tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tiba-tiba ada satu ketertakan di dalam diri kita bahwa saya mau tanya Tuhan dulu, saya mau ambil ini atau ambil ini, saya mau jalan di sini atau jalan di sini. Itu berarti ada satu hal bahwa Roh Kudus memang ada penyertaan itu. Dan biarlah ini bertajam terus di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya, kata Tuhan dalam firman. Dan Roh Kudus ini akan berkarya lebih heran lagi. Karena nanti, tidak sekarang, tapi sering saya katakan bahwa ada karunia Roh Kudus. Kita taruh lubang tangan ke orang sakit, dia sembuh dalam nama Yesus. Banyak hal-hal kita bisa berbuat, kita bisa berbahasa. Tetapi hal simpel yang hari ini kita pelajari adalah kalau kita beserta dengan Roh Kudus, kita selalu ingat rumah Tuhan. Kita akan pernah lupa. Jadi pada zaman dulu, jadi lama Daud beserta dengan Allah, murid-murid beserta dengan Yesus. Hari ini di masa anugerah kita selalu beserta dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang terus akan mengingatkan kita. Jadi kita tak takut. Jangan seperti para murid sampai takutnya, oh Tuhan Yesus bangun, kami mau tenggelam. No, nggak mungkin Tuhan ya. Karena Tuhan ada di kapal itu. Begitu juga kalau ada Roh Kudus bersama dengan kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi saya berharap hari ini kita sama-sama menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan dan kita tak perlu takut menghadapi segala hal. Ada satu ketenangan yang pasti yang Allah memberikan bagi kita. Dan inilah janji Tuhan. Ada Roh Kudus selama-lamanya yang akan menyertai kita. Kita tak perlu takut. Yang kita perlu takut adalah kalau Roh Kudus itu tidak menyertai kita. Kita harus datang kepada Tuhan yang meminta Tuhan. Karena terkadang kita berpikir bahwa sengaja saya nggak ke gereja, sengaja saya nggak pelayanan. Terkadang itu bukan dari diri kita, tapi Tuhan yang nggak mau kita. Ingat, lebih baik datang ke Tuhan, I'm sorry, maafin saya salah. Biar Roh
Kudus itu kembali bersama dengan saya. Karena Roh Kudus itu akan mengingatkan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kita selalu bersama-sama dengan Dia, karena di dalam lembah kekelaman pun ada Dia yang akan menyertai kita. Kita akan takut lagi bahaya. Puji namanya Tuhan. Sedang lanjut doa. Pujian dan syukur kami bawa kepada Tuhan, dan kita nanti mempersembahkan kepadamu, Kau Tuhan yang selalu bersama dengan kami, yang menyertai kehidupan kami, sehingga kami tidak takut lagi, Yesus. Engkau ada selalu bersama dengan kami. Roh Kudus yang ajaib, Roh Kudus yang luar biasa. Pujian dan syukur menikmati kasih, menikmati kehadiran Dia di kehidupan kami. Hidupku, Yesus,
Namun Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan hati-Mu. Firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, beserta dengan kami. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah kehidupan kami, sempurnakanlah kami Tuhan dalam pelayanan kami, dalam pengiringan kami kepada Engkau. Pimpin langkah kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Kita berdoa atas firman. Semoga setiap hari kita heran dapat diberkati Tuhan dalam masa apapun juga. Terima kasih. Ini kita diusahakan untuk dengan persembahan. Ialah segalanya. Kami sedang mengurus gereja, mengimbau dan mengajak kita semua, khususnya bagi para pelayan Tuhan, untuk hadir dalam kegiatan ibadah gereja pada hari Kamis jam 5 sore, ibadah praise and worship. Untuk para pelayan dan tugas ibadah pelayan itu diharapkan hadir setelah ibadah ada latihan dan ada latihan praise and worship. Jumat jam 11 siang ada doa besok di tempat ini. Kembali pada hari Minggu kita ibadah seperti sore ini. Untuk jadwal para pelayan dan petugas ibadah dapat dilihat di WA Group. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan hubungan doa, baik sakit ataupun pergumulan khusus, dapat menanyakan di WA Group. Penyampaian laporan keuangan gereja mulai berikut akan disampaikan di WA Group dan dipampang di majalah TV gereja setiap awal bulan atau minggu pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Maka jiwa memuji. Haleluya.
Pujilah Engkau Tuhan kami, Tuhan kami yang begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, dan terkasih Greta Tuhan, ulang tahun minggu ini ya Bapak. Biar Kau nyatakan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Umur panjang dan kemuliaan hormat. Amin. Greta, biarlah dia anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang diberkati Tuhan di dalam segala hal. Apa yang dia perlukan, Kau berikan ya Bapa. Membawa dia Tuhan Yesus untuk lebih dekat lagi dengan mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Berkatilah Greta Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah kuasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak yang maha baik, Tuhan yang maha kudus, kami sudah melayani Kau Tuhan sore hari ini. Biarlah Roh Kudus selalu bersama dengan kami Tuhan, sehingga ya Bapa, Roh Kudus membawa kami untuk berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang terkasih sedang sakit. Tadi Tuhan Yesus Kau berkati dia datang di tempat ini karena dia percaya ada kuasa Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kami berdoa kami satukan hati kami Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pemulihan saudara bagi Tuhan. Berkati juga Tuhan, Tuhan Yesus sedang sakit. Biarlah ada pemulihan dan kesembuhan yang Kau nyatakan bagi anak ini ya Tuhan. Sehingga Bapa, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang, kami akan menikmati berkat-berkat-Mu. Karena kami tahu hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Kami tidak perlu takut karena segala sesuatunya. Kami percaya Allah akan menolong kami. Kami percaya kami akan angkat tangan kami dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Disalamin ya, Bapak Ibu, Bapak nanti.
Terima kasih.